Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hipotesis penelitian, kemudian statistik untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Sekarang kita masuk tentang hipotesis penelitian. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti selalu memulai penelitiannya dengan fenomena-fenomena, kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya disebut sebagai pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi dalam penelitian itu selalu ada rumusan masalahnya, selalu ada pertanyaan-pertanyaan tentang penelitiannya. Nah, si peneliti ketika mengajukan pertanyaan itu, dia punya jawaban sementara terhadap pertanyaan itu. Dia punya kesimpulan sementara mengenai rumusan masalah yang diajukan itu. Nah, jawaban sementara atau kesimpulan sementara ini dalam penelitian kita sebut sebagai hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini tadi sudah disebutkan bahwa secara sederhananya bisa diartikan sebagai kesimpulan sementara mengenai suatu penelitian. Nah, hipotesis itu berasal dari kata hipo yang artinya lemah, kemudian tesis yang artinya kesimpulan. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara yang sifatnya masih lemah, sehingga dia perlu diujikan lagi. Nah, ciri-ciri hipotesis itu bahwa hipotesis itu merupakan sebuah pernyataan deklaratif. Dia sebuah statement. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, statement ini atau pernyataan ini haruslah menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih. Jadi dalam statement itu berisi tentang atau menunjukkan tentang adanya atau tidak adanya hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa statement itu memungkinkan untuk dilakukan pengujian. Jadi kalau dia tidak mungkin diuji, berarti dia bukanlah sebuah hipotesis. Nah, dalam penelitian biasanya hipotesis ini lazimnya dibedakan menjadi dua. Pertama ada hipotesis nihil atau biasanya disebut sebagai H0, disingkat sebagai H0. Kemudian hipotesis alternatif, biasanya disingkat sebagai HA atau H1. Hipotesis nihil berarti adalah sebuah kesimpulan atau statement yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi sebuah hipotesis nihil menyatakan tidak adanya hubungan. Nah, sebaliknya hipotesis alternatif menyatakan bahwa adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan sebagainya. Nah, ini contoh dari hipotesisnya. Nah, judul penelitiannya ini, hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar pada siswa SMA di kota X. Nah, kalau kita buat pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalah yang diajukan oleh si peneliti itu akan memberikan pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Bunyi rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya itu adalah apakah ada hubungan antara
atau apakah terdapat hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar pada siswa SMA di kota X. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah. Nah, si peneliti sudah menyiapkan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukannya tadi. Nah, jawabannya itu dalam bentuk hipotesis ini. Jadi dalam penelitian selalu dituliskan dua buah hipotesis ini, yaitu H0 dan HA-nya. Jadi dibuatkanlah H0 dan HA-nya. H0-nya itu berbunyi, tidak terdapat hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar pada siswa SMA di kota X. Nah, sementara HA-nya, hipotesis alternatifnya, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar pada siswa SMA di kota X. Nah, hipotesis ini dia diuji dengan menggunakan statistik. Nah, statistik yang melakukan pengujian terhadap hipotesis ini biasanya disebut sebagai statistik inferensial. Nah, untuk statistik inferensial ini, untuk statistik dalam pengujian hipotesis ini akan kita bahas selanjutnya.